Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Pak Rizky. Kami dari kelompok satu, kelompok kecil psikologi konsumen akan mempresentasikan tugas analisa kasus perilaku merokok. Yang pertama, saya akan menjelaskan perilaku merokok berdasarkan pendekatan kebutuhan menurut Maslow. Pertama, dalam teori kebutuhan Maslow, merokok itu berada pada tingkat kebutuhan yang paling dasar, yaitu basic need atau physiological need dan self esteem need. Ananda bisa masuk ke halaman yang pertama. Yang ini ya? Yang ini? Belum masuk. Bentar. Yang ini? Ya, physiological need. Sebelumnya Ananda. Ini? Nah, ya, pada si physiological need atau basic need, Maslow ini umumnya berusaha untuk menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik. Kebutuhan-kebutuhan ini diliputi pada makan, minum, lalu ada istirahat dan seks. Kebutuhan fisiologis ini Nope. pertama ada kebutuhan fisiologis yang harus dipuaskan oleh pemuas yang seharusnya. Misalnya ada makan, lapar, kebutuhannya lapar, lalu dipuaskan oleh makan. Itu dipuaskan oleh pemuas yang seharusnya. Namun ada juga kebutuhan fisiologis yang bisa dipuaskan dengan pemuas yang lain. Contohnya yaitu misalnya orang yang lapar bisa digantikan dengan minum atau merokok bagi seorang perokok. Biasanya alasan perokok untuk melakukan perilaku itu adalah untuk menunda lapar, katanya. Nah, itu juga dikutip dari tulisan Idris 2020 dan dijelaskan juga pada Badan Pusat Statistik yang menjelaskan bahwa rokok ini berada dalam urutan yang lebih besar dibanding pembeliannya dibandingkan uang yang dipakai untuk membeli beras dalam sebulan dan sayur-sayuran. Lalu selanjutnya, selain basic need, perilaku merokok juga mempengaruhi kebutuhan self esteem need seseorang. Jika kebutuhan safety need dan merasa dicintainya itu sudah relatif terpuaskan, sehingga merokok bisa menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan self esteem-nya. Ada dua jenis self esteem. Yang pertama ada self respect dan yang kedua ada respect from others. Biasanya perilaku merokok menimbulkan atau memunculkan kepercayaan diri pada individu perokok sesuai dengan self respect, yaitu kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi dan kepercayaan diri seseorang. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara perilaku merokok dengan kepercayaan diri pada individu. Salah satunya ada penelitian Sadiah yang menyatakan bahwa hubungan antara perilaku merokok dengan adanya hubungan perilaku merokok dengan kepercayaan diri pada siswa. Selanjutnya yang respect from others. Biasanya kebutuhan ini merupakan kebutuhan penghargaan dari orang lain. Status, ketenaran, dan dominasi menjadi penting, kehormatan, diterima, dan apresiasi dari lingkungan sekitar. Orang yang merokok butuh biasanya ditimbulkan dari rasa self-respect from others-nya. Nah, individu mulai memutuskan untuk merokok diawali dengan beragam tujuan yang salah satunya adalah faktor lingkungan sosial. Individu merokok agar dapat diterima oleh lingkungannya atau bahkan komunitasnya.
Hal ini juga diperkuat oleh argumen dari Suta pada tahun 2016 yang dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan remaja merokok di usia muda adalah agar diterima di kalangan kelompoknya, yaitu lingkungan sosialnya, terutama lingkungan teman sebayanya yang merokok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anenda, teori stimulus respon dari Dollard dan Miller. Silakan Anenda. Oke, terima kasih Nop. Berikutnya saya akan menjelaskan dari teori stimulus respon oleh Dollard dan Miller. Jadi menurut Dollard dan Miller, bentuk sederhana dari teori belajar adalah mempelajari keadaan di mana terjadi hubungan antara respon dengan cue stimulusnya. Nah, bahasan mengenai prinsip-prinsip asosiasi, ganjaran atau reinforcement menjadi sangat penting di dalam teori ini gitu ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan perilaku merokok, maka kami dari kelompok 1 membuat tabel seperti ini. Jadi yang pertama ada komponen belajar yang berdasarkan teori Dollard-Miller yang terdiri dari drive, cue, respon, reason, respon, reinforcement, kemudian yang terakhir adalah relapse. Dari drive bisa dijelaskan bahwa stimulus itu ada dalam diri organisme atau individu ya, yang mendorong terjadinya kegiatan tetapi tidak menentukan bentuk kegiatannya. Semakin kuat drive-nya, maka semakin keras usaha tingkah laku yang dihasilkannya. Nah, sebagai contoh dari perilaku merokok ini adalah ada dibagi menjadi 2, yaitu primer itu timbulnya stres dalam diri si perokok sehingga menimbulkan rasa asam di mulutnya. Kemudian yang sekundernya adalah merokok itu adalah untuk gengsi ya, jadi sebagai gengsi atau gaya gitu ya. Kalau orang merokok untuk gaya atau untuk menaikkan gengsinya. Kemudian komponen belajar yang kedua adalah dari cue, stimulus yang memberi petunjuk perlunya dilakukan respon yang sesungguhnya dalam kegiatan itu ya. Misalnya contohnya di sini misalnya iklan rokok, otomatis kan ditawarkan rokok ya dari berbagai macam rasa gitu ya, atau bahkan ukuran atau harga mungkin ya. Kemudian contoh yang lainnya misalnya ditawarkan rokok dari teman karena melihat yang merokok itu keren gitu, dianggap lihat teman melakukan merokok, kemudian dilihatnya keren gitu ya. Kemudian komponen belajar berikutnya yang reason, itu alasan yang menimbulkan keinginan. Misalnya kenapa sih timbul rasa ingin merokok, yaitu untuk memuaskan keinginan tersebut yang berujung pada relaksasi pada diri individu perokok. Nah, respon di sini adalah aktivitas yang dilakukan individu tersebut ya. Nah, menurut Dollard dan Miller, sebelum suatu respon dikaitkan dengan suatu stimulus, respon itu harus terjadi terlebih dahulu. Ya apa? Responnya adalah merokok ya. Kalau perokok berarti responnya adalah merokok. Kemudian yang berikutnya adalah reinforcement. Di sini penjelasannya agar belajar terjadi harus ada reinforcement atau reward. Dollard Miller mendefinisikannya sebagai drive reduction atau pereda si dorongan itu ya. Setelah responnya merokok, maka reinforcement yang muncul adalah relax. Tubuh terasa menjadi enak gitu ya setelah merokok. Atau mungkin jadi gaya gitu ya, kalau kita dalam lingkungan atau di komunitas tertentu merokok, nah itu jadi gaya atau jadi rasa lebih gaul gitu ya. Kemudian ada yang terakhir adalah relapse, ini adalah kembali ke kondisi, jadi kembali merokok lagi. Jadi diulang lagi karena sudah merasa nyaman dengan kegiatan merokok, maka berikutnya diulang lagi melakukan rokok, seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi ke analisa dampak iklan rokok terhadap kebutuhan dan motivasi seseorang dalam mengonsumsi rokok. Nah, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam teori Maslow itu merokok bisa dikategorikan ke dalam basic need ya, physiological need dan self-esteem need. Nah, menurut kelompok kami, dampak iklan rokok ini tidak begitu berpengaruh. Kenapa? Karena iklan rokok kan disajikan untuk memberikan pesan ya, pesan untuk menawarkan rokok gitu. Di dalamnya terdapat atau terselip pesan kesehatan yang memperingatkan bahwa merokok itu dapat menyebabkan kanker ataupun penyakit lainnya ya. Nah, ternyata berdasarkan data yang ditunjukkan tadi dari Badan Pusat Statistik, pengeluaran rokok masyarakat Indonesia itu setara dengan gabungan untuk kebutuhan susu, telur dan sayuran
gitu ya. Nah, menurut kelompok kami, iklan rokok itu sering ditampilkan di berbagai media, membuat seseorang menjadi lebih penasaran untuk mencoba rokok, dan dampak buruk kesehatan dalam iklan rokok itu masih dianggap kurang menakutkan. Motivasi seseorang dalam mengonsumsi rokok ini lebih banyak dipengaruhi dari lingkungan atau dari self esteem need seseorang dalam merokok, yang lebih berpengaruh ya dalam keputusan seseorang untuk mengkonsumsi rokok. Hal ini diperkuat dari penelitian Miftahus Surur dan kawan-kawan tahun 2014 yang menjelaskan bahwa peringatan yang dicantumkan pada tulisan dan gambar di kemasan rokok ini kurang efektif dalam meredam perilaku merokok. Jadi iklan rokok yang sering ditampilkan di berbagai media tersebut membuat seseorang menjadi lebih penasaran untuk mencoba rokok, dan dampak buruk kesehatan dalam iklan rokok masih dianggap kurang menakutkan ya. Kemudian dijelaskan lagi oleh Wijaya dan kawan-kawan bahwa ada 2 faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal dalam seseorang untuk mengkonsumsi rokok. Faktor internal jelas ya berasal dari dalam individu itu, sedangkan faktor eksternal itu dari lingkungan luar atau lingkungan sekitar individu. Jadi secara internal, orang merokok itu karena mencoba-coba atau iseng gitu ya. Kemudian secara eksternalnya mendorong, misalnya di sini sebagai contoh adalah mahasiswa merokok karena diajak teman, kerabat, ataupun melihat lingkungan sekitar seperti orang tua, sehingga mereka ikut-ikutan merokok seperti itu. Kemudian motivasi seseorang dalam mengkonsumsi rokok itu lebih banyak dipengaruhi faktor eksternalnya untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan dari orang lain. Jadi self esteem need seseorang dalam merokok itu lebih berpengaruh dalam keputusan seseorang mengkonsumsi rokok. Nah, untuk berikutnya akan disampaikan oleh Diana. Silakan dibuka mikrofonnya. Mikrofonnya belum dibuka. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dinamika motivasi konsumen rokok dalam bentuk. Ini ada motivasi konsumen rokok. Menurut Abraham Maslow beranggapan bahwa semua motivasi terjadi sebagai reaksi antara persepsi orang individu atas 5 macam tipe dasar kebutuhan. Nah, di sini menurut Maslow terdapat 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada physiological need, safety atau security need, social need, self-esteem need, dan self-actualization need. Nah, menurut kelompok kami, perilaku merokok di sini berdasarkan Maslow dapat dijelaskan sesuai dengan tingkatan kebutuhan dasar. Perilaku merokok berada pada tingkatan kebutuhan dasar, yaitu psychological need dan self-esteem need. Nah, di sini ada panah garis khusus, yaitu menunjukkan bahwa motivasi konsumen merokok berhubungan dengan physiological need dan self-esteem need. Nah, selanjutnya ada di bawah ada dari self-esteem need menunjukkan ke physiological need. Maksud di sini adalah tanah garis dari self-esteem need ke physiological need itu iklan rokok memang iklan rokok dan esteem need tidak ada pengaruh. Yang mengaruhi esteem itu adalah lingkungan terimanya konteks tertentu yang mayoritas merokok gitu. Jadi menjadikan individu lain mengikuti agar dapat mendapatkan dari teman-temannya. Nah, akhirnya si individu tersebut merokok dan timbul keinginan untuk merokok seperti itu. Baik, selanjutnya. Sekian presentasi analisa kasus dari kelompok 1. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana hubungan iklan rokok dan self-esteem need, yang akan dijawab oleh saya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam teori Maslow, merokok bisa dikategorikan dalam physiological need dan self-esteem need.
Nah, jadi menurut kelompok kami, dampak iklan rokok pada physiological needs seseorang tidaklah begitu berpengaruh. Namun, menurut kelompok kami, iklan rokok yang sering ditampilkan di berbagai media membuat seseorang menjadi lebih penasaran untuk mencoba rokok dan dampak buruk kesehatan dalam iklan rokok masih dianggap kurang menakutkan. Eh, iklan yang sering ditampilkan di berbagai media tentunya mempengaruhi lingkungan sosial yang ada di masyarakat, sehingga motivasi seseorang dalam mengonsumsi rokok lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan dari orang lain. Jadi self-esteem needs seseorang dalam merokok yang lebih berpengaruh dalam keputusan seseorang mengonsumsi rokok. Lalu pertanyaan yang kedua, apa arti tanda panah putus-putus dalam skema yang akan dijelaskan oleh Diana? Silahkan Diana. Baik, yang kedua, tanda panah itu maksudnya merokok itu berhubungan dengan physical need dan self-esteem. Lalu selanjutnya, yang ketiga, jelaskan tentang banyaknya kalangan menengah ke bawah yang mengkonsumsi rokok dibandingkan kalangan menengah ke atas. Jelaskan berdasarkan hierarki Maslow. Nah, di sini jawabannya yang pertama, berdasarkan teori Maslow, kebutuhan paling dasar yaitu yang harus dipenuhi adalah fisiologi sebagai basic need, yang di dalamnya termasuk pangan, sandang, papan. Kebutuhan fisiologi harus dipuaskan oleh pemuas yang seharusnya, misalnya orang-orang kehausan dan harus minum atau dia akan mati. Tetapi ada juga kebutuhan yang dapat dipuaskan dengan pemuas yang lain. Misalnya orang minum atau merokok atau menghilangkan lapar. Jadi kebanyakan perokok menggunakan cara ini untuk memenuhi basic need saya. Maksudnya memenuhi basic needs-nya. Nah, perokok juga memiliki persepsi bahwa merokok dapat mengurangi stres. Orang menengah ke bawah umumnya bekerja pada bidang yang dapat dikatakan menggunakan otot yang lebih dominan seperti pekerja, bangunan, dan sebagainya. Untuk memenuhi semangat kerja, maka mereka lebih memilih untuk merokok. Selain itu, mereka yang ada di kalangan menengah ke bawah umumnya dilanda kecemasan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika stres tersebut muncul, maka merokok sebagai penurun stres. Selain itu, orang menengah ke bawah umumnya tidak memiliki pendidikan yang baik, sehingga pengetahuan akan pentingnya menjaga kesehatan juga tidak dimiliki oleh mereka. Karena itu kebutuhan umum yang harus dipuaskan perokok adalah dengan merokok seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Nenda. Ya, silahkan Kang Nenda. Ya, berikutnya untuk tugas jurnal, kesimpulan penelitian dari jurnal yang kami ambil dari kelompok 1, jadi secara bersamaan, variabel kualitas produk dan kepercayaan konsumen memberikan pengaruh kepada pelanggan online shopping dalam keputusan pembelian. Artinya, semakin baik kualitas produk dan kepercayaan konsumen, maka keputusan pembelian secara online shopping dapat dilakukan dengan waktu yang semakin singkat. Secara terpisah, variabel kepercayaan konsumen lebih tinggi pengaruhnya dibanding variabel kualitas produk. Ya, moderator silakan. Sekian presentasi dari kelompok 1 dan jawaban pertanyaan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.